Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan channel edukasi. Kali ini akan membahas analisis menyeluruh masalah siswa dalam pendidikan Quran dan hadis di MI atau SD. Pembelajaran Quran dan hadis adalah dasar penting untuk menanamkan nilai-nilai Islam sejak kecil. Bagaimanapun, siswa sering menghadapi berbagai kesulitan yang dapat menghambat pemahaman mereka tentang materi dan mengurangi minat mereka dalam belajar. Permasalahan yang sering timbul yaitu kesulitan membaca dan menghafal. Banyak siswa MI atau SD menghadapi kesulitan dalam menerapkan hukum tajwid dan mengucapkan huruf hijaiyah dengan cara yang benar, serta dengan makhraj sempat keluarnya huruf. Kurangnya pembiasaan dan bimbingan yang intensif sejak awal seringkali menjadi penyebabnya. Seringkali anak-anak akan cepat lupa dengan hafalannya. Jika tidak ada teknik pengulangan yang menarik dan konsisten, hafalan surat-surat pendek atau hadis yang dipilih cenderung cepat hilang. Beberapa huruf hijaiyah memiliki bentuk atau suara yang mirip. Hal seperti ini dapat membuat siswa bingung. Permasalahan selanjutnya adalah kurangnya pemahaman makna dan konteks. Seperti materi abstrak, konsep-konsep dalam Al-Quran dan hadis seringkali abstrak bagi anak-anak, terutama jika tidak dijelaskan dengan bahasa yang mudah dicerna dan relevan. Kemudian keterbatasan kosakata. Siswa SD atau MI tidak memiliki banyak kosakata bahasa Arab, sehingga sulit memahami ayat atau hadis tanpa terjemah dan penjelasan yang relevan. Kemudian tidak memahami penerapan dalam kehidupan. Materi seringkali diberikan secara teoritis tanpa menunjukkan bagaimana prinsip-prinsip tersebut dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, membuat siswa merasa tidak relevan. Permasalahan selanjutnya yaitu minat belajar yang rendah. Metode monoton, pembelajaran yang berfokus pada ceramah dan hafalan semata-mata dapat membuat siswa bosan dan kehilangan motivasi. Tekanan hafalan, siswa dapat merasa terbebani karena terlalu banyak tekanan pada hafalan tanpa diimbangi dengan kegiatan interaktif dan pemahaman. Persepsi sulit, beberapa siswa mungkin menganggap pelajaran Quran atau hadis sulit atau membosankan, terutama jika mereka tidak memiliki dasar yang kuat atau pengalaman belajar yang positif sebelumnya. Kurangnya interaksi. Guru yang tidak mampu mendorong siswa untuk berpartisipasi secara aktif atau lingkungan kelas yang kurang interaktif dapat menyebabkan siswa menjadi pasif dan jenuh. Kemudian masalah berikutnya yaitu keterbatasan yang berhubungan dengan lingkungan pendukung. Kurangnya pembiasaan di rumah. Jika keluarga tidak memiliki lingkungan yang mendukung membaca atau menghafal Al-Quran dan hadis di rumah, kemajuan siswa dapat terhambat. Pengaruh gadget. Siswa sering mengabaikan pelajaran agama karena terlalu terpapar perangkat elektronik dan hiburan digital. Berikutnya, metode pembelajaran hadis dan Al-Quran yang menyenangkan, kontekstual, dan bermakna. Yang pertama, strategi untuk mengatasi kesulitan membaca dan menghafal, yaitu metode talaki musyafah intensif. Guru harus secara aktif membantu siswa membaca setiap huruf dan kata secara langsung. Kemudian siswa meniru. Ini dapat dilakukan secara individual atau dalam kelompok kecil. Kemudian ada pendekatan fonetik dan visual. Gunakan kartu huruf hijaiyah dengan gambar yang menarik atau aplikasi interaktif yang mengajarkan makhraj dan tajwid melalui visualisasi suara. Kemudian repetisi berjenjang. Hafalan dilakukan dengan metode pengulangan bertahap, mulai dari ayat pendek, kemudian digabungkan agar lebih mudah diingat. Masukkan gerakan tubuh atau nada yang menarik. Kemudian ada metode permainan tajwid
Buat game seru, sederhana, di mana pemain harus menemukan hukum tajwid di dalam ayat atau melengkapi huruf yang hilang. Contohnya adalah domino tajwid dan tebak hukum tajwid. Yang kedua, strategi untuk meningkatkan pemahaman makna dan konteks. Cerita dan kisah inspiratif. Setiap ayat atau hadis yang dipelajari hendaknya dikaitkan dengan kisah-kisah menarik dari kehidupan Nabi Muhammad, para sahabat, atau cerita rakyat Islami yang relevan dengan pesan inti. Bahasa sederhana dan analogi. Jelaskan makna ayat atau hadis menggunakan bahasa yang mudah dipahami anak-anak dan berikan analogi dari kehidupan sehari-hari mereka. Misalnya, untuk hadis tentang kebersihan, kaitkan dengan kebiasaan mencuci tangan sebelum makan. Visualisasi dan ilustrasi. Gunakan gambar, poster, atau video animasi untuk membantu siswa memahami makna dan konteks. Diskusi tematik. Setelah memahami makna, ajak siswa berdiskusi tentang bagaimana ayat atau hadis tersebut relevan dengan pengalaman mereka, keluarga, atau teman-teman. Bagaimana kita bisa menerapkan hadis ini di sekolah. Yang ketiga, metode untuk meningkatkan minat belajar. Pembelajaran berbasis proyek. Ajak siswa untuk mengerjakan proyek kecil, misalnya buku mini hadis tematik. Membuat buku yang mengandung hadis-hadis tentang moralitas dengan ilustrasi buatan siswa. Kemudian ada drama pendek, yaitu menampilkan kisah dalam Al-Quran atau hadis. Pemeran karya menampilkan kaligrafi ayat, poster pesan moral hadis, atau rekaman tilawah mereka. Kemudian ada permainan edukasi. Gunakan permainan edukasi yang relevan seperti kuis interaktif, teka-teki silang, atau games board Quran, hadis yang membantu orang belajar memahami dan menghafal. Berikutnya ada nyanyian dan nasyid. Membuat pembelajaran lebih menyenangkan dan mudah diingat dengan menggunakan nasyid atau lagu Islami yang liriknya mengandung pesan dari hadis atau Quran. Penghargaan dan penghargaan. Beri penghargaan kecil atau pujian tulus atas usaha dari kemajuan siswa dalam hafalan, bacaan, dan pemahaman. Berikutnya ada pemanfaatan teknologi. Gunakan aplikasi pembelajaran interaktif seperti Quran hadis dan rekaman suara murotal untuk mengubah cara siswa belajar. Yang keempat ada strategi kontekstualisasi dan bermakna, yaitu integrasi dengan bidang lain. Kaitkan isi Al-Quran dan hadis dengan bidang lain. Misalnya, hadis tentang kebersihan dapat dimasukkan ke dalam pelajaran IPA, atau kisah-kisah Nabi dapat dimasukkan ke dalam pelajaran sejarah. Berikutnya ada studi kasus kehidupan sehari-hari. Berikan contoh atau studi kasus dari kehidupan sehari-hari siswa di mana prinsip-prinsip hadis dan Quran dapat diterapkan. Misalnya, pertimbangkan pertanyaan berikut. Jika ada teman yang kesusahan, apa yang bisa kita lakukan sesuai dengan ajaran Al-Quran dan hadis? Demikian contohnya. Kemudian kunjungan edukasi. Jika memungkinkan, kunjungi masjid, perpustakaan Islam, atau panti asuhan untuk melihat bagaimana nilai-nilai agama diterapkan dalam masyarakat. Kemudian orang tua sebagai mitra. Berpartisipasi dalam proses pembelajaran dengan melibatkan orang tua,
dengan memberikan saran untuk belajar di rumah atau informasi tentang subjek yang sedang dipelajari agar ada kesinambungan antara pembelajaran di sekolah dan di rumah. Dengan menggunakan strategi-strategi ini, guru dapat menciptakan suasana pembelajaran Quran dan hadis yang tidak hanya informatif tetapi juga menyenangkan, kontekstual, dan bermakna bagi siswa MI atau SD. Tujuan dari penerapan strategi-strategi ini adalah untuk membentuk generasi yang mencintai dan mengamalkan ajaran agama sejak dini. Sekian pembahasan kali ini, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.